Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih keadaan kalian? Saya harap kalian semua tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar walaupun dalam keadaan pandemi seperti sekarang. Tetap jaga kebersihan dan selalu ikuti protokol kesehatan. Kembali lagi bersama saya Hamidah. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang materi peluang, yaitu aturan pencacahan. Nah, itu materi matematika kelas 12 semester genap. Aturan pencacahan sendiri terdiri dari aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Namun, pada kesempatan kali ini, kita hanya akan mempelajari tentang aturan penjumlahan, aturan perkalian, dan permutasi. Nah, sebelum memulai pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adapun tujuan pembelajaran kita ini yaitu setelah menonton video ini diharapkan kalian mampu yang pertama menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan aturan penjumlahan, yang kedua menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan aturan perkalian, dan yang ketiga menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan permutasi. Nah, sebelum kita mempelajari aturan-aturan tadi, kita harus tahu dulu nih, apa itu aturan pencacahan. Nah, di sini ada definisi dari aturan pencacahan. Aturan pencacahan merupakan aturan untuk menentukan banyaknya kemungkinan kejadian yang mungkin terjadi. Untuk lebih jelasnya, saya contohkan saja di sini. Budi memiliki baju berwarna merah, kuning, hijau, dan celana panjang dan pendek. Berapa banyak cara Budi memakai celana dan baju? Nah, di sini celananya tadi ada dua macam, yaitu panjang dan pendek, dan bajunya ada tiga macam, yaitu baju berwarna merah, kuning, dan hijau. Nah, kita pasangkan saja masing-masing dari celana ke masing-masing dari bajunya. Di sini untuk celana panjang dulu. Nah, celana panjang kita pasangkan dengan baju berwarna merah, baju kuning, dan baju hijau. Nah, di situ ada 3 pasang. Sudah kita dapatkan. Nah, untuk celana pendeknya juga kita pasangkan dengan baju merah, baju kuning, dan baju hijau. Kita dapatkan lagi 3 pasang, maka totalnya ada 6 pasang. Nah, itulah banyak cara Budi memakai baju dan celana. Jadi, banyak cara Budi memakai baju dan celana adalah 6 cara. Nah, sekarang kita masuk ke aturan penjumlahan. Jika suatu kejadian dapat terjadi dalam M cara yang berlainan atau saling lepas, di mana dalam cara pertama terdapat N1 dan cara kedua terdapat N2, seterusnya sampai cara ke M terdapat NM dengan kemungkinan dan hasil berbeda, maka kejadian tersebut terjadi dalam N1 ditambah N2 ditambah seterusnya sampai ditambah NM. Nah, saya contohkan saja di sini. Bima memiliki 3 jenis sepeda yang berbeda, 2 jenis sepeda motor yang berbeda, dan 2 jenis mobil yang berbeda. Jika Bima ingin bepergian, ada berapa cara Bima menggunakan kendaraan yang dimilikinya? Nah, di sini ada Bima memiliki 3 jenis sepeda yang berbeda, 2 jenis sepeda motor yang berbeda, dan 2 jenis mobil yang berbeda. Untuk cara Bima menggunakan kendaraannya, langsung saja kita tambahkan. Total caranya yaitu 3 ditambah 2 ditambah 2. Jadi hasilnya ada 7 cara. Maka Bima dapat bepergian menggunakan kendaraannya dengan 7 cara. Nah, selanjutnya kita masuk ke aturan perkalian. Jika suatu kejadian dapat terjadi dalam M tahap yang saling berurutan, di mana tahap 1 dalam N1 cara, tahap 2 dalam N2 cara, seterusnya sampai tahap M dalam NM cara, maka kejadian tersebut terjadi dalam N1 dikali N2 dikali seterusnya sampai dikali NM. Nah, contohnya di sini berapa banyak cara untuk memilih 3 pengurus yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara dari 5 orang siswa. Nah, di sini tadi kan yang ingin dipilih ada ketua, sekretaris, dan bendahara.
untuk ketuanya terlebih dahulu dipilih, berarti dari 5 pilihan nih, dari 5 siswa, maka kita masukkan ke dalam kotak ketua itu 5. Kemudian untuk memilih sekretaris, karena 1 orang sudah dipilih pada ketua tadi, maka pilihannya tinggal 4 siswa lagi. Maka kita letakkan di kotak sekretaris itu 4. Sedangkan yang terakhir memilih bendahara. Nah, karena 1 sudah dipilih jadi ketua dan 1 sudah dipilih jadi sekretaris, maka siswa yang bisa dipilih menjadi bendahara hanya tinggal tersisa 3 siswa lagi. Maka pada kotak bendahara kita letakkan 3. Nah, ketiga angka itu kita kalikan saja. Maka total cara untuk memilih ketua, sekretaris, dan bendahara dari 5 siswa adalah 60 cara. Nah, di sini ada aturan penjumlahan versus aturan perkalian. Di sini saya akan berikan poin yang mana bisa memudahkan kalian untuk mengidentifikasi soal-soal yang menggunakan aturan penjumlahan atau menggunakan aturan perkalian. Yang pertama, untuk aturan penjumlahan biasanya digunakan untuk beberapa kejadian yang tidak sekaligus terjadi. Artinya yang terjadi hanya salah satu saja atau bisa dibilang pilihan, dan biasanya menggunakan kata penghubung atau. Dan untuk aturan perkalian sendiri biasanya digunakan untuk beberapa kejadian yang semuanya sekaligus terjadi, dan biasanya menggunakan kata penghubung dan. Nah, materi selanjutnya akan kita pelajari adalah permutasi. Tapi sebelum kita mempelajari permutasi, kita harus tahu dulu apa itu faktorial. Nah, di sini ada definisinya, yaitu untuk setiap n bilangan asli n faktorial. Nah, itu dibaca n faktorial. Didefinisikan sebagai 1 n faktorial sama dengan n dikali n kurang 1 dikali seterusnya sampai dikali 2 dikali 1. Atau bisa juga 1 dikali 2 dikali seterusnya sampai dikali n kurang 1 dikali n. Dan yang kedua, 0 faktorial sama dengan 1. Di sini saya contohkan 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Atau bisa juga kita tulis 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 dikali 5. Nah, itu hasilnya 120. Nah, dari situ bisa kita lihat kan n-nya adalah 5. 5 faktorial sama dengan tadi kan n dikali n kurang 1 dikali n kurang 2 dan seterusnya. Jadi 5 faktorial sama dengan 5 dikali 5 kurang 1 itu 4, dikali lagi 5 kurang 2 itu 3, dan seterusnya dikali 2 dikali 1. Nah, contoh yang kedua itu ada 3 faktorial ditambah 4 faktorial sama dengan 3 dikali 2 dikali 1 ditambah 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 6 ditambah 24, hasilnya 30. Nah, soal contoh selanjutnya 3 faktorial dikali 4 faktorial sama dengan 3 dikali 2 dikali 1 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Maka 6 dikali 24 hasilnya 144. Selanjutnya 5 faktorial dibagi 3 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dibagi 3 dikali 2 dikali 1. Nah, itu bisa kita coret bagian yang 3 dikali 2 dikali 1. Maka hasilnya 5 kali 4 sama dengan 20. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan permutasi. Di sini permutasi R unsur dari N unsur merupakan penyusunan R unsur dari N unsur tanpa pengulangan dan dinotasikan dengan NPR. Nah, itu dibaca banyak permutasi R unsur dari N unsur atau Pn,R dengan R lebih dari 0 dan R kurang dari sama dengan N. Maka rumusnya NPR atau banyak permutasi R unsur dari N unsur sama dengan N faktorial dibagi dalam kurung N kurang 1 faktorial, di mana NPR tadi banyak permutasi R unsur dari N unsur, N adalah jumlah total unsur, dan R adalah jumlah unsur yang dipilih.
Nah, di sini saya contohkan soalnya sebuah sekolah akan menyusun tim olahraga yang terdiri dari 5 orang siswa yang akan dicalonkan untuk menjadi pemain. Namun hanya 3 siswa yang boleh menjadi pemain utama. Berapa banyak cara yang bisa dipakai untuk memilih para pemain utama tersebut? Nah, penyelesaiannya tadi diketahui N sama dengan 5. Itu menyatakan jumlah siswa yang akan dicalonkan dalam tim olahraga. Dan R sama dengan 3. Itu menyatakan jumlah siswa yang boleh jadi pemain utama. Maka banyak cara untuk memilih pemain utama adalah permutasi 3 dari 5 sama dengan 5 faktorial dibagi dalam kurung 5 kurang 3 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial dibagi 5 kurang 3 adalah 2, jadi dibagi 2 faktorial. Nah, kenapa saya menulis untuk pembilangnya itu hanya sampai 2 faktorial? Karena penyebutnya ada 2 faktorial, jadi itu bisa kita coret sehingga hasilnya itu 5 kali 4 kali 3, jadi hasilnya 60 cara. Nah, permutasi sendiri ada beberapa jenis. Di sini saya tampilkan ada 5 jenis permutasi. Yang pertama, permutasi dari n elemen. Tiap permutasi terdiri dari n elemen. Maka rumusnya permutasi n dari n sama dengan n faktorial. Yang kedua, permutasi n elemen. Tiap permutasi terdiri dari r unsur dan n elemen dengan r kurang dari n. Itu sama saja dengan rumus umum permutasi yang sudah kita pelajari tadi, yaitu permutasi R dari N sama dengan N faktorial dibagi dalam kurung N kurang R faktorial. Nah, yang ketiga ada permutasi dari N unsur yang mengandung PQ dan R unsur yang sama. Maka rumusnya permutasi dari N, K1, K2 sampai Kt sama dengan N faktorial dibagi K1 faktorial dikali K2 faktorial dikali seterusnya sampai dikali Kt faktorial. Nah, yang keempat ada permutasi siklis, di mana itu susunannya berbentuk lingkaran atau susunannya melingkar. Rumusnya permutasi siklis dari N sama dengan dalam kurung N kurang 1 faktorial. Dan yang kelima, permutasi berulang dari N unsur. Tipe permutasi terdiri dari K unsur. Maka rumusnya Pn sama dengan N pangkat K. Nah, di sini ada soal latihan. Kalian bisa jawab soal-soal ini sebagai latihan untuk pemahaman kalian mengenai pembelajaran ini. Jika sudah selesai menjawab, kalian bisa cek jawaban kalian pada link yang ada di deskripsi video ini. Semoga jawaban kalian benar semua ya. Dan jika ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang saya jelaskan tadi ataupun soal-soal ini, kalian bisa komen di bawah ini pada video ini atau komen di blog saya, yaitu pada link pembahasan soal yang ada di deskripsi video ini. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa benar-benar kalian pahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat serta menjadi berkah untuk kita semua. Sebelum mengakhiri pembelajaran ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.